Halo, ketemu lagi dengan saya Tanto Prihartanto di channel Besar Web TV. Hari ini kita mau maiden flight drone digital ya, 7 in. Sebenarnya bukan maiden flight, jadi di video sebelumnya saya pernah nerbangin ini tapi pakai versi yang analog. Jadi kemarin ya, semalam saya sudah upgrade ke O3 video kamera dan air unitnya, sehingga bisa binding ke DJI RC2 dan DJI Google versi 2 ya. Kita terbang di mana nih, daerah Bisling ya. Ini kameranya nggak bisa di zoom in zoom out, jadinya udah ngesutnya harus jauh-jauhan. Oke, kondisi mendung, kita segerakan saja ya supaya terhindar dari hujan, karena kalau drone-nya nih kuat ya, kehujanan nggak masalah, tapi saya ragu dengan kamera O3 nya. Oke, kita langsung terbangkan. Ini pakai INAV versi 8 ya, INAV terbaru ya. Kita cek PID nya gimana untuk freestyle dan untuk sinematik ya. Kita terbang sinematik dulu aja. Oke, tes pertama adalah tes sinematik ya, terbang santai menggunakan lithium ion baterai ya. Audio ini saya dubbing karena saya nggak bawa action cam ya, cuman bawa kamera mirrorless dan agak susah ya, agak susah pakainya karena pakainya lensa fix ya. Dan OSD di Google 2 ini ternyata terpisah filenya ya, pakai file SRT, dan tadi saya coba juga kurang begitu berhasil ya, jadi nggak kelihatan ya, filenya berantakan. Oh, itunya apa, subtitlenya agak berantakan ya, tidak seperti Google Tree yang langsung kerekam ya. Jadi hasil rekaman di Google saya juga tanpa OSD seperti ini ya, dan tanpa ada stabilizingnya ya. Kemudian karena kameranya tadi kurang panjang ya kabelnya, jadi agak mundur ke belakang. Ini di atas kelihatan ya, ada frame warna hitam ya, jadi masuk ke rekaman. Dan propeller juga karena ini mundur, jadi agak banyak propeller masuknya ya. Dari hasil terbang tadi sih ya, sinyalnya masih bagus ya, meskipun terhalang pohon dan terhalang gedung ya. Masih tetap di kisaran 30 Mbps ya, 25 sampai 30. Dan ini lumayan stabil ya, tidak ada goncangan. Ini tanpa stabilizing ya. Kalau di Google itu rekamannya murni ya, goyangan dan lain-lainnya murni sesuai dengan kondisi drone-nya. Jadi sudah tidak ada goyangan, goncangan ya, tidak ada apa, jello juga nggak ada ya, bersih, nggak ada jello. Mungkin untuk menghilangkan vignette di atas, kameranya agak lurus ke depan ini karena kameranya dongak ke atas, makanya yang di atas kelihatan sedikit ya. Solusinya ya paling ganti kabel, tambahin supaya lebih panjang ya, sehingga standar ya ke depan. Propeller juga agak ke samping, nggak terlalu kelihatan, dan bayangan frame yang di atas juga bisa lebih dieliminasi ya, lebih kemungkinan sih bisa sampai kosong, tidak ada bayangan frame yang di atas ya. Itu terjadi karena kamera O3-nya mundur ke belakang akibat dari kabel yang kurang panjang. Jadi kabel O3 ini kayaknya didesain untuk 5 in atau 6 in ya. Pas kita pakai 7 in, kabelnya kurang panjang. Untuk belusukan juga enak ya. Cuman ini rednya, jadi sensitivitas center point di apa, remote-nya nggak bisa kita edit ya. Bisa editnya di apa, di enough ya, expo-nya dinaikin supaya tidak terlalu sensitif center point-nya. Dan ini sudah expo 75, 0,75 atau 75% expo-nya. Tapi goyangannya ya, kalau misalkan kita belok atau miring-miring masih kelihatan ya, masih kurang sinematik. Tapi kalau di hasil rekaman Google-nya ya, hasil rekaman drone-nya pasti lebih bagus ya. Cuman sayang propellernya bocor ya, jadi kelihatan banget propellernya karena kameranya terlalu mundur ya. Ini saya coba apa, orbit ya, orbit anak saya nih.
Ini untuk Sloopy itu apa, kayak ngedrift itu juga lumayan stabil bagus ya, jadi objeknya bisa kita setting di tengah ya, kameranya drone-nya memutari anak saya dan posisi anak bisa ada di tengah ya. Oke, sekarang kita landing dan kita ganti ke ini ya, ke apa, tes untuk freestyle. Coba freestyle untuk PID-nya enak nggak? Kemarin sempat kita tes ya, saat kita pakai analog itu PID dari Superfly lumayan enak ya. Cuman untuk enough ini ya, di enough kita nggak bisa milih preset ya, nggak ada. Jadi hanya bisa pakai PID bawaan. Dan PID bawaan ini kalau untuk freestyle belum tentu bagus ya, belum tentu bagus. Jadi kita harus tes. Kita landing dulu ya, dan kita ganti baterai ke lithium polymer. Oke, sekarang kita pakai lithium polymer baterai 6S. Kita coba jumpa litan power loop paling ya. Yang saya rasain awal sih ini kurang stabil ya, agak goyang ya. Coba muter, noh agak belok ya, agak ngebuang ke samping ya, kurang enak. Jadi nggak stabil lurus ya. Kalau ESC masalah harusnya kemarin pas di Superfly juga seperti ini ya. Kita coba lagi ya, power loop lagi. Coba lebih pelan. Kebablasan ya. Jadi breakingnya kurang. Kita coba ngegas ya tanpa power loop. Jadi hanya ngegas, apakah sudutnya bisa dipertahankan? Misalkan kita ngadep ke depan seperti ini, kemudian kita gas, dia dongak, miring, nungging atau ngejengkang ya. Jadi kita gas tiba-tiba harusnya hanya naik ke atas saja, hanya naik ke atas tanpa tuh. Ini goyang ya. Harusnya nggak ada goyangan karena stick kanan nggak saya apa-apain, hanya throttle aja yang dinaikin ya. Coba lagi. Goyang ya. Artinya ini ada masalah di PID-nya ya. Jadi dia kurang stabil untuk throttle tinggi. Oke, kita akhiri sampai di sini kebersamaan kita kali ini ya. Kalau ada saran, kritik, mungkin masukan ya buat masalah PID tadi ya. Ini pakainya enough ya. Kalau Betaflight sih gampang ya, di enough ini saya belum pengalaman ya. Silakan tulis di kolom komentar buat yang sudah pengalaman di enough ya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.